Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus berlimpah pada kita sekalian. Kami mengucap syukur dari MD DKI diberikan kesempatan untuk melayani kita semua pada malam hari ini dalam persekutuan ibadah doa malam sinode kita di bulan November. Ya, tepat sekali di tanggal 1 di bulan yang baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu, barangkali firman yang kami bagikan malam ini sifatnya bukan sebagai khotbah ya. Ya, karena kita semua adalah pengkhotbah yang diurapi Roh Kudus, mungkin hanya sebagai pengingat saja, bagi kita semua tentang jati diri kita sebagai anak-anak Allah, tetapi juga sebagai hamba-hamba Kristus. Karena itu, langsung saja saya mengajak kita untuk bersama merenungkan dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sungguh indah ya firman ini Bapak Ibu, kalau kita renungkan rasanya kalau kita semua melakukan firman Tuhan ini, dunia ini aman gitu ya. Pelayanan kita pasti aman, sinode kita pasti aman, ya persekutuan kita pasti baik semua. Karena apa? Karena masing-masing dari kita ya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jelas di sini Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi itu ini dalam konteks hidup bersama. Dia berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama. Jadi bukan dalam hidup sendiri, hidup menyendiri, tetapi dalam hidup bersama, dalam hidup berjemaat, dalam hidup berkomunitas. Ini yang harus menjadi perenungan dan pemikiran bagi jemaat itu. Saudara-saudara, kita sama-sama tahu bahwa kekristenan itu bukanlah usaha-usaha kita. Bukan usaha-usaha kita supaya saya bisa berkenan kepada Allah, supaya saya bisa menjadi seperti Kristus berdasarkan upaya-upaya yang bisa saya lakukan, tetapi justru berbicara tentang upaya Allah untuk menjangkau kita, usaha Allah untuk menyelamatkan kita, dan Kristus yang mengaruniakan bagi setiap kita orang percaya kepada Kristus. Dan kita tahu bahwa Kristus itu sekarang sudah ada di dalam diri kita, setiap hamba-hamba Tuhan. Kristus itu sudah ada di dalam kita. Dan ketika Kristus sudah ada di dalam kita, itu juga berarti bahwa hati Kristus sudah ada di dalam kita. Hidup Kristus sudah ada di dalam kita. Pikiran Kristus sudah ada di dalam kita. Perasaan Kristus sudah ada di dalam kita. Kuasa Kristus sudah ada di dalam kita. Kebenaran Kristus sudah ada di dalam kita. Kekudusan Kristus sudah ada di dalam kita. Kemuliaan Kristus sudah ada di dalam kita. Jadi segala-galanya tentang Kristus yang sudah ada di dalam kita. Kita tidak sedang menunggu-nunggu lagi atau mengusahakan supaya saya ya dibenarkan, dikuduskan, disucikan, diampuni, diterima, diperdamaikan. Semua sudah Tuhan kerjakan lewat kematian Kristus di kayu salib. Itulah sebabnya Paulus tidak berlebihan ketika dia berkata bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bahkan Paulus berkata juga kepada jemaat di Korintus, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Paulus menasihatkan jemaat di Filipi dan kepada kita semua, hamba-hamba Tuhan, saya percaya kita sungguh sangat menyadari kebenaran yang sangat indah ini. Bahwa di dalam hidup kita, Kristus sudah ada. Kristus berdiam di dalam kita. Kristus memerintah hidup kita. Kristus yang berdaulat atas hidup kita. Kristus yang melengkapi kita dalam pelayanan ini. Dia yang memanggil kita.
Dia yang memampukan kita, tetapi Dia juga yang menyiapkan ladang itu untuk kita kerjakan. Bukankah domba-domba itu juga adalah domba-domba Kristus? Bukankah umat-umat Allah yang kita layakan adalah umat-umat Allah kepunyaan Allah? Maka tidak berlebihan ketika Paulus berkata, "Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus." Karena itu Bapak Ibu, tema renungan kita pada malam hari ini saya beri judul melayani seperti Kristus melayani. Ya, melayani seperti Kristus melayani jemaat. Kenapa ini menjadi penting? Karena ada banyak barangkali ya, barangkali di luar sana ada banyak orang merasa sudah melayani atau mengklaim dirinya sebagai pelayan Tuhan, tetapi belum tentu melayani seperti Kristus telah melayani. Nah, panggilan kita jelas. Panggilan kita adalah melayani seperti Yesus Kristus melayani. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, seperti apa Kristus melayani itu? Ini menjadi penting supaya kita tidak terjebak ya, seolah-olah kita sudah melayani tetapi sebetulnya kita tidak sedang melayani. Ya, mungkin kita sedang melayani diri kita sendiri atau melayani yang lainnya. Ada tiga karakteristik yang diajarkan oleh Paulus tentang bagaimana Kristus melayani. Ya, di ayat yang ketiga dan keempat dari kitab Filipi ini, Bapak Ibu, ayat yang ketiga dan keempat, di sini Paulus berkata seperti ini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Seperti apa Kristus melayani Bapak Ibu? Yang pertama, saudara-saudara, Kristus melayani fokusnya ya pada orang yang dilayani. Jadi fokusnya pada orang yang dilayani. Jadi kalau kita ingin melayani seperti Kristus melayani, maka fokus kita adalah pada orang yang kita layani. Dalam konteks kita, ya jemaat Tuhan yang kita layani, yang Tuhan percayakan. Ya, para pelayan yang sejati, mereka tidak sibuk untuk mencari kepentingannya sendiri. Dalam ayat-ayat ini dikatakan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Tetapi sebaliknya, mereka menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan mereka tidak fokus kepada kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan itu yang kita temukan dari Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, selama Dia di dunia ini melakukan pelayanannya, semua bagi kepentingan umatnya, semua untuk kepentingan orang yang dilayaninya. Bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan kelompoknya, tetapi untuk kepentingan orang yang dilayaninya. Ini menjadi penting, saudara-saudara, karena kematian Kristus di kayu salib itu merupakan puncak dari misi penyelamatan Allah terhadap kita. Ketika Yesus kemudian berkata bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, ya, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45 itu jelas sekali. Ya, bahkan Ibrani 9 ayat 24 itu luar biasa. Ibrani 9 ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat yang kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Nah, garis bawahi kalimat setelah itu, guna kepentingan kita. Jadi luar biasa, Kristus datang ke dunia untuk kepentingan kita, bagi kepentingan kita. Sejak lahirnya, dari semua pelayanannya, pengajarannya, sampai pada matinya di kayu salib, Kristus mengerjakan semua untuk kepentingan kita, Bapak Ibu. Untuk keselamatan kita, untuk pengampunan kita. Bahkan lewat kebangkitannya, dan kemudian dia naik ke sorga dan dia berjanji, aku pergi menyediakan tempat bagimu lagi-lagi untuk kepentingan kita. Bahkan dari sana dia akan datang lagi untuk menjemput kita, membawa kita ke tempatnya. Jadi kita lihat keseluruhan hidup Kristus, pelayanannya di dunia ini, semua untuk kepentingan umat.
semua bagi kepentingan kita. Maka tidak ada alasan, tidak ada dasar bagi kita hamba-hamba Kristus ini kalau kita melayani justru untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu namanya salah kaprah Bapak Ibu ya. Kita melayani tetapi supaya ya kita mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, mendapatkan puji-pujian, mendapatkan kehormatan, mendapatkan pengakuan. Ya, kita hidup di zaman medsos yang luar biasa ya, yang namanya validasi itu orang sekarang luar biasa sekali. Dan kalau kita mengamati Bapak Ibu, ya sudah mulai masuk juga dalam dunia-dunia pelayanan rohani, di mana segala sesuatu diukur ya dari ukuran-ukuran yang ya duniawi, ya berapa followernya, berapa banyak ya apa namanya fasilitas yang dia bisa hasilkan dalam pelayanannya dan sebagainya. Sementara Kristus melayani bukan untuk dirinya tetapi justru untuk melayani orang lain. Kenapa ini penting? Karena Yakobus mengingatkan kepada kita semua di Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ternyata dua hal itu, iri hati dan mementingkan diri sendiri, pasti terjadi kekacauan. Jadi coba kita renungkan dalam pelayanan kita, ketika dua ya perbuatan daging ini, iri hati dan mementingkan diri sendiri, akan ada kekacauan. Pasti akan ada chaos. Dan bukan hanya kekacauan. Ayat ini juga berkata, segala macam perbuatan jahat. Karena apa? Semua berbicara tentang aku, dan aku. Ya, kita ingat bagaimana murid-murid selalu ribut tentang apa sih murid-murid itu? Mereka selalu ribut tentang posisi, tentang kedudukan, tentang jabatan, tentang aku. Ya. Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih layak, siapa yang lebih pantas, siapa yang lebih benar, siapa yang lebih baik. Selalu ukurannya diriku, kepentinganku, kepentinganku. Nah, saya percaya spirit ini ya tidak ada di kalangan kita sebagai hamba-hamba Tuhan GKRI. Karena kita tahu kita hidup karena Kristus dan kita melayani untuk Kristus. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, fokus pelayanan Kristus kepada orang yang dilayani. Yang kedua, saudara-saudara, seperti apa Kristus melayani, sehingga ini yang menjadi refleksi buat kita juga dalam pelayanan. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Kita kembali kepada teks kita. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Dan seterusnya ada kata-kata rendah hati, Bapak Ibu ya. Kita lanjut di ayat yang ke-6 dan ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kita lihat Kristus waktu dia melayani, selain dia fokus kepada yang dilayani, tetapi juga dia hidup merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Ya. Bapak Ibu, kalau kita merendahkan diri di hadapan orang yang lebih tinggi dari kita, itu biasa. Itu biasa. Dia lebih tinggi posisinya, lebih besar pengaruhnya, lebih luar biasa fasilitasnya. Itu biasa. Tetapi kalau Kristus mau merendahkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita manusia, itu baru luar biasa. Semua atribut-atribut keilahian, kesetraannya dengan Bapa, dengan Allah. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah. Dia telah mengosongkan diri. Hanya dengan cara itu, Kristus bisa menjangkau kita. Hanya dengan cara itu, Kristus bisa melayani orang-orang berdosa. Hanya dengan cara itu, Kristus bisa melayani umatnya. Saudara-saudara, tanpa kerendahan hati, kita tidak akan pernah bisa melayani seperti Kristus melayani. Kristus sudah memberikan teladan bagi kita. Saya membaca satu cerita nyata ya di Amerika. Jadi ada serombongan besar pendeta-pendeta
yang berasal dari benua Eropa saat itu sedang menghadiri konferensi Alkitab yang dipimpin oleh D.L. Moody ya di Massachusetts di akhir tahun 1800-an. Sebagian besar mungkin kita semua sudah mengenal penginjil yang sangat top ini, D.L. Moody. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan tradisi di Eropa, karena ini peserta-pesertanya di Eropa, mereka biasanya kalau ya menghadiri satu tempat itu, mereka biasa menaruh sepatu mereka itu di luar kamar di mana mereka menginap. Ya, agar apa? Agar pada malam harinya pelayan-pelayan di tempat itu mereka menginap bisa membersihkan dan menyemir sepatu-sepatu mereka. Nah, mereka lupa, ya, pendeta-pendeta dari Eropa ini bahwa saat itu mereka sedang berada di Amerika yang tidak memiliki tradisi semacam itu. Nah, saudara-saudara melihat hal ini, Del Moody, ya, dia sempat meminta bantuan dari beberapa siswa di situ untuk membersihkan sepatu-sepatu itu. Tetapi apa yang terjadi, para siswa itu mereka enggan melakukannya itu. Mereka nggak mau, ya, mereka malas. Jadi karena supaya tidak mempermalukan para tamu-tamu terhormat ini, akhirnya apa? Moody sendiri, penginjil yang ternama, ya, yang menjadi pembicara utama dalam konferensi itu, dia sendiri, Bapak Ibu, yang memutuskan untuk mengumpulkan sepatu-sepatu para pendeta itu, dan dia membersihkannya dan menyemirnya semuanya di dalam kamarnya, dan tidak ada yang melihat. Sampai kemudian, tanpa sengaja ada seorang temannya masuk ke kamarnya dan dia kaget dengan apa yang sedang dia lihat. Ya, seorang pengkhotbah besar sedang membersihkan sepatu-sepatu para tamu yang hadir. Dan esok paginya, para tamu sudah memakai sepatu yang bersih, yang mengkilap, tanpa tahu siapa yang membersihkannya. Dan memang Moody tidak memberitahu siapapun. Ya, namun teman yang memergoki dia tadi memang sempat memberitahu kepada beberapa tamu secara diam-diam. Nah, saudara-saudara, saya percaya yang dilakukan D.L. Moody ini terinspirasi dari peristiwa ketika Yesus malam penyalibannya. Apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Dia tanggalkan jubahnya, lalu kemudian dia mengikatkan sehelai kain lenan di pinggangnya, dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ketika Yesus mengikatkan sehelai kain lenan, itu benar-benar mengekspresikan atribut seorang budak, seorang hamba di zaman itu. Dan apa yang terjadi satu persatu daripada murid-murid itu. Dia mulai basuh kaki mereka. Lalu dia ngelap. Dan kemudian dia berkata, lakukanlah hal demikian. Barang siapa melakukannya, dia akan berbahagia. Saudara, kalau kita bisa melayani Tuhan hari ini, karena terlebih dahulu Kristus telah melayani kita. Dan orang-orang yang sungguh melayani bahwa hidupnya telah dijamah oleh kasih Kristus, mereka tidak punya alasan untuk meninggikan diri di atas pelayanan yang Tuhan percayakan. Mereka tidak akan ribut soal apapun karena mereka tahu hidupku adalah anugerah dan pelayanan adalah kepercayaan dari Kristus Juru Selamatku. Mari kita lebih banyak rendah hati. Mari kita lebih banyak mensyukuri kepercayaan Tuhan daripada menempatkan diri kita seperti seolah-olah sebagai seorang hakim terhadap orang lain. Matius 11 ayat 28-29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah daripadaku, kata Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ternyata orang yang rendah hati itu, Bapak Ibu, jiwanya tenang. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Orang yang rendah hati itu jiwanya tenang. Kenapa? Karena dia tidak akan pusing dengan penilaian orang. Dan dia tidak akan sibuk menilai orang. Dia sibuk mensyukuri kebaikan Tuhan dan dia sibuk meneladani Kristus yang telah memberikan teladan kerendahan hati itu. Terpujilah Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, seperti apa Kristus melayani. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bawahi kata-kata taat sampai mati. Kristus saat dia melayani dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib.
Saudara, kita perhatikan bahwa ketaatan menjadi kuncinya di sini. Ketaatan menjadi kuncinya. Bahkan dikatakan taat sampai mati di kayu salib. Demikianlah Kristus mengerjakan kehendak Allah secara sempurna. Kristus melayani sampai akhir, sampai tuntas, sampai selesai, sampai tidak ada yang tersisa dari tugas yang diterimanya dari Bapa. Sehingga dia berkata, sudah selesai. Ya, kita banyak mendengar dari seminar-seminar kepemimpinan, ya, finishing well. Sudah selesai. Kristus sudah mengerjakan dengan tuntas penebusan itu bagi kita. Saudara coba bayangkan misalnya nih, Kristus waktu melayani tapi tidak sampai selesai, tidak tak sampai mati. Ya, mengajar oke, membuat mujizat oke, bangkitkan orang oke gitu ya. Eh, apa namanya? Mencelikan mata oke dan segala macam, memberi makan banyak orang oke. Tetapi kalau dia tidak sampai mati, pada akhirnya sia-sia semua itu Bapak Ibu. Karena tanpa kematian Kristus nggak ada penebusan dosa, tidak ada pendamaian, tidak ada pembenaran, dan kita tetap hidup di dalam dosa. Tapi Kristus telah menyelesaikan itu bagi kita. Lalu apa? Karena usaha kita bisa menjadi taat. Ya, saya percaya Injil mengajari kita bahwa ketaatan pun adalah pekerjaan Allah. Jadi jangan lagi kita mendorong-dorong jemaat berusaha menjadi taat dengan usahanya. Nggak bisa Bapak Ibu. Taat lampu merah aja kita kadang-kadang kecolongan dan banyak ketidaktaatan lainnya. Ya, karena apa? Kita ini kadang-kadang hamba Tuhan banyak sekali menguasai firman, tapi sedikit dikuasai firman gitu ya. Kita ini banyak loh menguasai firman, tapi sedikit dikuasai firman. Itu persoalannya Bapak Ibu ya. Ketaatan kita kepada yang kita tahu itu belum tentu. Sejauh mana kita tahu. Tetapi kabar baiknya, ketaatan adalah pekerjaan Allah. Itu bukan usaha kita. Kita tidak bisa membuat diri kita menjadi taat. Ya, kita semua tahu lah, Yehezkiel itu sudah berkata, 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi ternyata ketaatan adalah pemberian Allah, karya Allah. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi kita lihat ini semua pekerjaan Allah. Ya, ini ketaatan yang benar ya, ketaatan yang sejati, bukan ketaatan seperti orang agamawi. Saya berusaha taat supaya saya diberkati, saya berusaha taat supaya saya diperkenan Tuhan, saya berusaha taat supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Bukan itu. Justru Injil memberitahu kepada kita bahwa ketaatan adalah pemberian Allah, karya Allah, dan pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya. Jadi ketimbang kita mendorong-dorong jemaat berusaha menjadi taat, mending kita dorong mereka supaya mereka mau dipimpin oleh Roh, supaya mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka pasti ketaatan menjadi buahnya. Paulus ketika dia hendak melayani di Asia, memberitakan Injil loh, memberitakan Injil sesuai dengan misi Paulus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika Roh Kudus mencegah Paulus memberitakan Injil di wilayah Asia? Bahkan jelas di ayat itu, di kisah 16 itu, Roh Yesus mencegah Paulus melayani di sana. Sampai kemudian dia mendapatkan dalam semua penglihatan ada tangan yang melambai-lambai dari orang Makedonia untuk datang ke sana. Mereka perlu dilayani. Paulus taat pada pimpinan Roh Kudus, bukan kepada program yang dia sudah susun. Ya, Paulus saya percaya waktu mau ke Asia itu sudah disusun itu. Programnya sudah bagus itu, sudah mateng rencananya. Kemana saja. Tetapi ketika ada Roh Kudus yang membelokkan rencana itu, dia taat kepada pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Paulus seorang tawanan roh. Dia ditawan oleh roh, dia taat kepada kehendak Tuhan. Saya ingin tutup bagian ini Bapak Ibu dengan satu kesaksian sekitar 2 bulan yang lalu. Kakak ipar saya, istri saya itu kan dari Jawa ya, dari Cilacap, ya, Bapak Ibu, eh, tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ini kakak ipar, tiba-tiba dia sakit, diopnam di Rumah Sakit Prikasi daerah Pondok Labu, sempat ditangani dan segala macam. Ya, keluarga istri saya itu sebagian Muslim, sebagian Kristen ya Bapak Ibu ya. Nah ini kakak ipar yang Muslim, yang saya cerita ini.
Nah, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya diputuskan karena di sini keluarga terbatas, maka sebaiknya dirawat di Jawa saja di Cilacap. Nah, malamnya akan diberangkatkan. Nah, siang harinya Bapak Ibu saya bilang ke istri saya kok ada gerakan ya untuk melayani, ya mendoakan kakak ipar ini supaya ya paling tidak dia dengar Injil lah gitu ya. Dia Muslim ya Bapak Ibu ya. Ya istri saya udah terima Kristus melayani bersama. Nah, istri saya bilang, iya boleh Papa berangkat. Nah, itu siang-siang hari Sabtu saya ingat Bapak Ibu, saya masuk ke sana, memang dia sudah terbaring lemah di situ, ada yang jaga. Saya bilang ke yang jaga, boleh saya minta waktu sebentar, ya supaya saya bisa berbicara. Dan saya bilang ke kakak ipar ini, dia umurnya 67. Saya bilang, Mbak, aku datang ke sini sebagai adik, tapi juga sebagai hamba Tuhan, gitu ya. Sebagai adik bab, tapi juga sebagai hamba Tuhan. Saya mulai beritakan ya, boleh nggak aku cerita sesuatu? Boleh. Ya dia masih bisa merespon, cuma nggak bisa bangun dari tempat tidur. Mbak, ya singkatnya lah. Misalnya saya bilang, saya buat satu permisalan. Misalnya Mbak hari ini waktunya Tuhan memanggil Mbak, gitu ya. Ya saya berharap sih Mbak sehat, panjang umur, sembuh. Tapi misal-misalnya dipanggil Tuhan, Mbak tahu nggak kemana tujuannya? Ya saya nggak tahu dia bilang. Mau saya beritahu nggak? Boleh, boleh. Mau nggak ke sorga gitu ya? Singkat-singkat begitu aja saya. Ya mau. Udah tahu nggak jalannya? Ya belum tahu. Ya saya mulai dari situ saya sambil berdoa berdoa berdoa. Roh Kudus tolong, Tuhan pimpin. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya tantang di akhir itu boleh nggak? Ya saya berdoa. Mbak mau terima nggak Yesus sebagai satu-satunya jalan, sebagai satu-satunya Tuhan? Dan Mbak kalau terima pasti akan diselamatkan. Dan puji Tuhan, saya percaya itu pekerjaan roh. Dia bilang, ya saya mau. Dan saat itu juga saya doakan beliau. Dan saya lihat kiri kanan gimana nih harus dibaptis. Mau nggak saya baptis Mbak? Gitu ya. Ya mau gitu ya. Saya lihat ada ada air minum orang sebelah. Saya ambil aja itu aqua bekas apa yang ada di situ. Lalu saya baptis dia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dia terima Kristus. Dan saya percaya dia diselamatkan saat itu juga. Akhirnya memang diberangkatnya malamnya. Beberapa hari kemudian. Memang Mbak kami ini dipanggil Tuhan. Tapi saya bersyukur dia sudah berjumpa dengan Kristus sebelum dia meninggalkan dunia ini. Nah, yang saya salut adalah itu gerakan dari Roh Kudus. Tuhan gerakan kami, Tuhan pimpin pelayanan itu. Dan saya percaya perjalanan pelayanan yang dipimpin Roh Kudus jauh lebih indah dari semua strategi manusia, dari semua cara-cara yang dapat kita pikirkan. Karena Tuhan yang empunya pelayanan ini, Dia yang melengkapi kita, dan Dia menolong kita. Terpujilah Tuhan, malam ini kita merenungkan, melayani seperti Kristus melayani, fokusnya pada orang yang dilayani, hidup dalam kerendahan hati, dan kita taat pada panggilan Tuhan, sampai Tuhan yang memanggil kita. Kita berdoa.